seberapa dekat sebenarnya PKI pada saat itu dengan katakanlah dengan Soekarno ataupun dengan Soeharto, Pak Salim? Begini, saya selalu mengingat wawancara saya dengan Pak Nas, Jenderal Nasution, mengenai Pak Harto. Anda harus ingat, ada teori yang dikembangkan oleh Wertheim, Profesor Wertheim dari Belanda, yang namanya missing link. Missing link itu maksudnya adalah sebenarnya di balik Gestapo itu adalah Soeharto. Ya. Saya tanya Jenderal Nasution tahun 84, waktu saya meneliti untuk tesis doktor saya, apa Pak Harto itu komunis? Ya. Kata Pak Nas, tidak. Soeharto itu oportunis dari dulu. Oke. Oke. Beberapa bulan sebelum Pak Nas jatuh sakit, akhirnya meninggal, saya tanya lagi pertanyaan itu, saya ulangi. Jawabannya sama. Soeharto itu bukan komunis, oportunis. Oportunis. Ya. Di dalam buku saya tentang Gestapo itu ada cerita Bung Karno pernah menegur Pak Harto di Semarang ketika Pak Harto Panglima, karena Pak Harto sudah mengatakan kepada Bung Karno, hati-hati, PKI itu bisa berbahaya. Pak Harto yang mengingatkan Bung Karno. Bung Karno marah. Kata Bung Karno, merah ke hijau ke apa ke, tergantung pemilu apa begitu. Oke. Jadi artinya Soeharto itu sadar bahaya PKI sejak zaman dulu. Jadi tidak mungkin dia dituduh komunis. Lebih mungkin seperti kata Pak Nas, dia itu oportunis. Oke, tidak mungkin dikatakan sebagai seorang komunis, tapi tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Kalau Anda melihat di masa lalu, apa kira-kira yang menyebabkan hingga Pak Harto selain kedekatan tadi, mereka saling tahu satu sama lain, apa yang kira-kira yang menyebabkan Pak Harto hingga dituding sebagai bagian dari komunis? Karena Pak Harto tidak jadi sasaran Gestapo pada tanggal 30 September malam. Dan orang bertanya, kenapa Soeharto kan penting, Panglima Kostrad? Mengapa dia tidak jadi sasaran? Apa yang orang tidak ketahui adalah mengira Kostrad waktu itu seperti sekarang. Waktu itu Kostrad tidak punya pasukan. Pasukan yang bisa dipakai Kostrad itu ada di Kodam-Kodam. Kalau ada keadaan gawat, Soeharto bisa memobilisir batalion-batalion itu untuk dipakai Kostrad. Itu berbeda dengan sekarang. Sekarang ini Kostrad itu punya 2 divisi langsung di bawah Panglima Kostrad. Dulu tidak ada, jadi Soeharto mau pakai apa? Itu satu. Kedua, pada waktu itu understanding Soeharto sebagaimana understanding Soekarno, saya kira juga Aidit, saya kira juga Omar Dhani, almarhum semuanya, itu yang akan terjadi subuh itu adalah penculikan untuk pendaulatan. Anda masih ingat Bung Karno didaulat memproklamirkan kemerdekaan, diculik ke Rengas Dengklok. Syahrir pernah diculik di Solo zaman revolusi karena Syahrir mau berunding sama Belanda. Diculik tapi gak dibunuh. Nah, saya kira yang dilaporkan Latif kepada Pak Harto malam itu adalah kita sudah mau bergerak untuk menculik, untuk dibawa ke Bung Karno. Apa yang terjadi di jalan? Terjadi kecelakaan. Jenderal-jenderal terbunuh. Ada 2 jenderal yang tidak terbunuh, terbawa ke Lubang Buaya, kemudian dibunuh di Lubang Buaya dengan alasan gak bisa lagi dihadapkan kepada Bung Karno. Kenapa mau dihadapkan kepada Bung Karno? Mau didaulat oleh Bung Karno, mengatakan udah sekarang Yani kau jadi wakil Perdana Menteri keempat, karena waktu itu ada 3.